Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Salam. 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 Terima kasih. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa kedua. Sabda Allah yang akan kita dengar mengajak kita semua untuk menjadi terang bagi semua orang. Tidak hanya terang untuk keluarga kita sendiri, untuk KBG, untuk stasi lingkungan, tetapi lebih luas, yaitu terang untuk semua orang, dengan menjadi saksi tentang kebenaran, tentang kejujuran, keadilan, menjadi saksi tentang Allah yang hadir dalam diri Yesus. Namun kadang-kadang sebagai manusia kita tidak selalu mampu menjadi terang bagi semua orang karena kesalahan dan dosa kita, karena keterbatasan kita sebagai manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, marilah di awal perayaan suci ini kita akui secara jujur atas segala dosa dan salah kita, serta mohon rahmat belas kasih Tuhan agar kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paula Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan
Kemuliaan pada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, Engkau telah memperkenalkan putramu kepada kami sebagai anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Semoga kami semakin setia mengikuti Dia, mendengarkan sabdanya, serta melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu Aku akan menyatakan keagungan-Ku. Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub, dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Lihatlah ya Tuhan,
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostones, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada kalian, saudara dimanapun, yang berseru kepada nama Yesus Kristus. Tuhan mereka dan Tuhan kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, yakni supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya. Maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Jadilah terang bagi semua orang. Ibu bapak, saudara-saudariku terkasih, seorang umat dengan polos bertanya kepada saya, "Pastor, kok bisa ya?" Apa itu? Lihatlah pastor, para misionaris itu datang dari tempat yang jauh, dari Eropa sana, dari Belanda,
dari Italia, dari Jerman, dan sebagainya. Datang ke Indonesia, naik turun gunung, keluar masuk lumpur, hujan, gerimis, dan lain sebagainya. Bahkan rela jalan di atas akar-akar karet untuk bertemu dengan kami di gunung-gunung, tidur bersama kami, makan bersama dengan kami, dengan makanan yang kami makan. Padahal mereka orang hebat, daerah mereka maju, mereka orang kaya. Kok bisa, pastor? Apa mereka tidak capek? Camat saja katanya belum pernah datang ke kampung kami. Apalagi bupati, apalagi gubernur, apalagi presiden. Iya. Tapi pastor, misionaris itu jauh-jauh meninggalkan harta kekayaannya, meninggalkan orang tuanya, keluarganya, sahabat kenalannya, datang ke kampung seperti kampung kami ini. Kok bisa, katanya. Lalu pastor juga katanya, kok mau datang ke sini? Pastor rela tinggalkan keluarga, tinggalkan segalanya. Kok mau melihat kami seperti ini? Apalah kami ini, pastor? Mungkin di rumah pastor tidak pernah makan raskin, tapi di sini pastor makan raskin bersama kami. Mungkin di rumah pastor tidak pernah makan ubi, makan pisang. Mungkin pas di rumah pastor tidak pernah kehujanan, kalau hujan berhenti bekerjanya. Tapi di sini keluar masuk lumpur, hujan, gerimis, lebat, semua dirasakan. Yang kami makan, tempat tidur ala kadarnya, pasti pastor rasakan. Kok bisa? Apa tidak gila, pastor? Dipikirnya seperti itu. Mungkin gila-gila pastor ini. Masa yang enak-enak di kampungnya kok ditinggalkan? Termasuk misionaris itu. Saya tidak tahu apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari pernah bertanya seperti itu. Tapi itulah salah satu pengalaman saya yang saya alami ditanya oleh seorang umat. Ibu, Bapak, Saudara-saudariku terkasih, kalau kita membaca dan merenungkan dengan baik, bacaan pertama, kisah panggilan Nabi Yesaya. Dikatakan bahwa dia dipanggil oleh Tuhan sejak di dalam kandungan ibunya. Dipanggil untuk apa? Untuk memulihkan bangsa Israel setelah pulang dari pembuangan, supaya hidup mereka terarah pada kehendak Allah. Tapi terlalu sempit katanya kalau hanya tugasnya untuk mengurus orang Israel. Tidak cukup. Terlalu sempitlah kalau hanya kamu mengurus orang Israel saja. Kamu juga harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Perintah. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Universalitas keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya untuk kelompok tertentu, orang tertentu, di tempat tertentu, tetapi untuk semua orang dimanapun. Masa masuk akal kau para misionaris itu rela keluar dari tempatnya yang kecil, pergi kemana-mana, memberikan kesaksian tentang Allah, tentang yang mereka imani. Karena apa? Perintah yang sama disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yesaya. Kalau dalam bahasa saya, jangan hanya mengurus Israel ini terlalu sempit,
terlalu kecil. Keluarlah, pergilah kemana-mana, ke bangsa-bangsa lain. Dan jadilah terang bagi semua bangsa. Bukan hanya terang untuk keluarga, bukan hanya terang untuk sahabat, bukan hanya terang untuk daerahnya, untuk desanya, untuk kecamatannya, untuk kampungnya, tetapi untuk semua bangsa. Bagaimana caranya? Dengan memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dalam bacaan Injil tadi, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian. Apa itu? Lihatlah anak domba Allah. Siapa yang dia tunjuk? Yesus. Yang baru kita rayakan kelahirannya. Tugas kita sekarang memberikan kesaksian. Seperti Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah. Mengapa? Lihatlah anak domba Allah. Mengapa tidak yang lain? Ya. Lihatlah Emmanuel. Seperti yang dikatakan awal kan. Ya, tapi lihatlah anak domba Allah. Kita tahu bahwa domba itu sangat berguna dalam banyak hal. Kita lihat. Dagingnya bisa dimakan, bulunya bisa dipakai pakaian. Ya. Setia, rela berkorban, di kulit pun bulunya, dia sabar, ya, tenang, tidak berontak, setia. Untuk sangat berguna. Penuh pengorbanan, setia. Maka tidak salah kalau Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Di mana Roh Kudus tinggal dalam dirinya, tinggal atas dia. Ya. Dialah anak Allah. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang imannya, dengan jujur, dengan benar, bukan dengan kebohongan, bukan dengan kesombongan. Sehingga semua orang mengenal siapa Yesus. Sehingga semua orang mendengar dan mengikuti apa yang dibuat, dikatakan, dikehendaki oleh Yesus. Lihatlah, bukan hanya begini, lihat. Sekaligus lihat, dengar, ikuti, laksanakan. Apa yang dikehendaki oleh Yesus yang telah kita rayakan dengan gegap gempita kelahirnya bulan Desember kemarin. Memberikan kesaksian. Ibu bapak, saudara-saudariku terkasih, barangkali pernah kita mendengar dalam gereja kita ada satu nama konstitusi dogmatis gereja, namanya Lumen Gentium. Sudah pernah dengar? Ada yang belum pernah dengar, pasti banyak yang belum pernah dengar. Tapi satu dua di antara kalian saya yakin pernah dengar. Konstitusi dogmatis gereja ini dikeluarkan oleh Paus ke-6 tanggal 21 November 1964. Tahu arti Lumen Gentium? Terang bangsa-bangsa. Siapa yang menjadi terang bangsa-bangsa? Di sana dikatakan gereja. Gereja itu siapa? Umat Allah. Maka sejatinya gereja dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bagi semua orang dipanggil. Tidak hanya pastor, para misionaris itu. Tidak hanya suster. Tidak hanya guru agama. Pendeta. Katekis. Dan lain sebagainya. Tidak.
Yang namanya gereja sejatinya harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terang yang dapat mengantar orang pada keselamatan, pada kebahagiaan. Terang yang dapat mengantar orang sampai pada tujuan. Terang. Jadi itu tugas gereja. Bukan hanya tugas uskup, tugas paus, tugas suster, tugas pastor, tugas pendeta dan sebagainya. Tugas semua orang percaya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sehingga semua orang mendengar, melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Memang tidak gampang. Pasti ada risikonya. Tidak gampang. Pasti ada tantangannya. Kita lihat, Yesus juga belum apa-apa sudah dituduh. Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Langsung dituduh. Wah, siapa kau ini? Enak saja mengatakan dosamu sudah diampuni. Memang kau Allah. Yesus dituduh menghujat Allah. Hanya karena Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Ya memang Yesus punya kuasa. Tapi bagi orang yang tidak percaya, pasti akan melawan. Bagi orang yang tidak suka terang, kejujuran, kebenaran, pasti akan melawan. Itulah konsekuensi dari kesaksian kita. Jangan disangka bahwa begitu gampang orang menerima apa yang kita katakan. Sebenar apapun, sebaik apapun, sebagus apapun, belum tentu nanti orang gampang menerimanya. Karena ada pertimbangan kepentingannya. Kalau tidak cocok untuk saya, tidak ada untungnya untuk saya, kan kulawan. Iya. Kalau merugikan saya, tidak kuterima. Maka dengan berbagai cara. Tapi ini juga sebagai konsekuensi dari tugas perutusan gereja dalam memberikan kesaksian tentang kebenaran. Rela berkorban, dicaci maki, dikuliti dengan berbagai kata, sikap dan tindakan yang tidak sopan, tapi tetap setia memberikan kesaksian tentang kebenaran. Seperti anak domba. Selain itu juga, sejatinya gereja itu dipanggil untuk kudus, untuk suci. Bukan berarti bahwa gereja itu tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa. Tapi gereja terus berjuang melawan godaan-godaan, jatuh bangun untuk berjuang mencapai kekudusan, mencapai kesucian. Karena kita dipanggil untuk kudus, untuk suci, seperti kata Rasul Paulus tadi dalam bacaan 2 kepada jemaat di Korintus. Ya. Kita berjuang terus-menerus untuk mencapai kekudusan itu. Sebab di sisi kita dipanggil untuk menjadi terang, tapi di sisi lain juga kita juga adalah manusia lemah. Maka tidak boleh tidak, selain berjuang untuk memberikan kesaksian tentang terang, kita juga berjuang untuk mencapai kekudusan itu. Ibu bapak, saudara, saudariku terkasih, kita semua gereja dipanggil untuk menjadi terang. Terang bukannya untuk keluarga kita. Terang bukannya untuk KBG kita. Terang bukannya untuk lingkungan, stasi. Tetapi untuk semua orang dimanapun kita berada. Semua orang membutuhkan keselamatan. Semua orang membutuhkan kebahagiaan. Semua orang membutuhkan sukacita, kegembiraan.
tugas kita lah untuk membagikan kegembiraan, membagikan sukacita, membagikan rahmat bagi orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dengan kata-kata kita, sikap dan tindakan kita. Kita dipanggil untuk terus memberikan kesaksian, untuk mewartakan anak domba, sebagaimana Yohanes Pembaptis. Lihat, dialah anak domba Allah. Amin. Kita memperbaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya doa umat. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia datang ke dunia hendak membaptis kita dengan Roh Kudus dan mengangkat kita menjadi putra-putri Allah Bapa yang terkasih. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang amat mencintai kita. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami semua, para pemimpin dan para anggota, tidak terkurung dalam dunia sempit kepentingan kami sendiri, agar dapat melayani sesama dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita mohon, di pemerintahan. Ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati dengan kepentingan nusa dan bangsa. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para miskin di tengah-tengah kita, ya Bapa, semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk membebaskan para miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau mencari nafkah sendiri. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang membaktikan diri secara profesional, bagi para sakit, miskin, serta orang yang mempunyai masalah, ya Bapa, semoga para penolong itu bukan hanya profesional, melainkan juga menjadi orang yang mempunyai hati bagi sesama. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami bukan hanya bersimpati kepada mereka yang menderita dan putus asa, melainkan sungguh-sungguh ikut memikul beban mereka.
Kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan Allah kami, ajarilah kami untuk mampu memberikan diri bagi keselamatan sesama secara tulus dan rendah hati, seperti Kristus Sang Anak Domba Allah, Putramu Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah para saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban Yesus Kristus Sang Anak Domba yang sejati, agar mendatangkan rahmat serta damai sejahtera bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu tubuh, satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami yang surga, Yesus
bersabda kepada para rasul, "Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah para saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, tubuh dan darah Kristus. Tuhan
Marilah berdoa. Ya Allah, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga kami yang telah Engkau kenyangkan dengan satu roti kehidupan, Engkau jadikan sehati di dalam satu cinta ilahi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih banyak kepada para petugas liturgi, kemudian juga yang meliput acara kita. Semoga warta gembira hari ini bergema sampai ke seluruh bangsa. Ya. Dan kita semua menjadi terang bagi semua orang. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Kita semua, seluruh karya, tugas, dan pelayanan kita hari ini, perjalanan pulang ke rumah kita masing-masing, seluruh cita-cita, harapan, dan perjuangan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ibu bapak, saudara-saudari, para nekar kita sudah selesai.